Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhanif dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dengan NIM 11421025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi bisnis proses reengineering dengan judul jurnal Business Process Reengineering in Hospital, a Literature Review of Related Methodology and Process. Pendahuluan. Industri kesehatan khususnya rumah sakit kini menghadapi tantangan yang semakin rumit. Tantangan tersebut timbul dari meningkatnya ekspektasi pasien terhadap pelayanan berkualitas, tekanan untuk meningkatkan efisiensi biaya, serta kemajuan teknologi medis yang berkembang pesat. Rumah sakit perlu terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Sebagai penyedia layanan, rumah sakit harus mengelola berbagai proses operasional yang kompleks dan dinamis, seperti manajemen suplai, distribusi farmasi, keterlibatan staf medis dan administratif, serta penyampaian layanan pada pasien. Kompleksitas ini membuka peluang besar untuk optimalisasi dan peningkatan efisien. Salah satu pendekatan yang dianggap mampu membantu rumah sakit dalam menghadapi tantangan ini adalah rekayasa ulang proses bisnis atau Business Process Reengineering atau BPR. BPR melibatkan evaluasi yang mendalam dan transformasi menyeluruh terhadap proses operasional dengan tujuan untuk menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi biaya, penghematan waktu, peningkatan kualitas layanan, serta kepuasan pasien dan karyawan. BPR berfokus pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan konsumen dan produk, serta manajemen sumber daya organisasi secara efektif. Dalam konteks rumah sakit, BPR tidak hanya sekedar perubahan kecil, melainkan transformasi total terhadap cara operasional mereka. Penerapan BPR bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, kualitas layanan kepada pasien, menekan biaya operasional, meningkatkan kepuasan karyawan, serta memperkuat daya saing. Dengan analisis yang mendalam terhadap proses rumah sakit dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengurangi mempercepat respons terhadap kebutuhan pasien. Tujuan utama dari penerapan BPR adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan kualitas layanan pasien, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepuasan karyawan, dan memperkuat daya saing. Analisis mendalam terhadap proses yang ada dapat membantu rumah sakit mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengurangi pemborosan, serta mempercepat respon terhadap kebutuhan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai metodologi dan pendekatan dalam penerapan BPR di rumah sakit, mengkaji efektivitasnya, serta mengidentifikasi tantangan dan kerangka kerja yang paling cocok untuk meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Metode. Pada langkah pertama, yaitu selecting, dilakukan pemilihan sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lain yang membahas bisnis proses reengineering di rumah sakit. Langkah kedua yaitu searching, melibatkan pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, seperti bisnis proses reengineering, rumah sakit, hospital, dan rekayasa proses bisnis. Pencarian dilakukan melalui basis data akademik serta perpustakaan daring yang kredibel untuk mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, pada tahap screening, literatur yang telah ditemukan dievaluasi berdasarkan relevansi dan kualitasnya. Literatur yang tidak relevan atau tidak memenuhi kriteria inklusi akan disaring, sehingga hanya literatur berkualitas yang akan dianalisis lebih lanjut. Pada tahap synthesizing, literatur yang terpilih dianalisis secara mendalam. Informasi penting dari setiap sumber akan disintesis dan diorganisir sesuai dengan tema atau konsep terkait BPR di rumah sakit. Citation Ulamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequet. Akhirnya, langkah summarizing dilakukan untuk merangkum temuan utama dari tinjauan literatur ini. Hasilnya disajikan dalam bentuk ringkasan yang komprehensif, mencakup berbagai pendekatan BPR
yang telah diterapkan di rumah sakit, efektivitas serta tantangan yang dihadapi, serta kerangka kerja terbaik untuk implementasi PPR yang sukses. Pembahasan. Sebanyak 30 jurnal lokal dan internasional telah diidentifikasi menggunakan mesin pencarian seperti Google Scholar, PubMed, dan ProQuest dalam periode waktu 2013 hingga 2024. Hasil pencarian ini mencakup berbagai publikasi ilmiah yang membahas tentang bisnis proses engineering di rumah sakit, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai beragam pendekatan, metodologi, dan penerapan PPR dalam sektor kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Vetais et al. 2022, Sohal et al. 2022, Vetais et al. 2022b, dan Elapata dan Jian 2020 menemukan 9 faktor kunci keberhasilan implementasi PPR di rumah sakit. Yang pertama adalah komitmen manajemen, faktor fundamental bagi kesuksesan PPR. Tanpa dukungan penuh dari manajemen, perubahan yang diharapkan sulit untuk dicapai. Kedua, pemberdayaan karyawan memainkan peran penting dalam keberhasilan ini. Dengan memberdayakan karyawan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap proses perubahan dan termotivasi untuk berkontribusi pada keberhasilan PPR. Faktor ketiga adalah metode dan alat yang digunakan dalam implementasi PPR, di mana pemilihan metode yang tepat dan penggunaan alat yang efektif dapat mempermudah proses perancangan ulang dan implementasi di rumah sakit. Pembahasan. Menurut Erlida dan Lotfi 2021, Hubert 2023, Hou et al. 2023, Mekonnen dan Bayisa 2023, dan Rehman et al. 2021. Kegagalan dalam upaya perbaikan dan rekayasa proses seringkali bukan karena penolakan dari karyawan, melainkan karena manajemen yang kurang mendukung perubahan. Perilaku pemimpin organisasi mempengaruhi desain dan keberhasilan implementasi PPR. Wang and Zhou 2019. Pemberdayaan karyawan juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan PPR. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kinerja tim PPR melalui pengembangan keahlian proses bisnis, sehingga mereka lebih efektif dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan. Knecht and Parker 2021. Li 2022, Bulcek, Samardzic et al. 2020, Al-Nuaimi et al. 2022, Fisher et al. 2020, menunjuk dan memberdayakan pemimpin proyek PPR sangatlah krusial. Pemimpin proyek berperan vital dalam mengordinasi dan mengelola seluruh proyek PPR, menjadi penghubung utama dengan para pemangku kepentingan termasuk karyawan yang terpengaruh oleh perubahan. Selain itu, melibatkan supervisor dari departemen yang direkayasa untuk bekerja sama dengan pemimpin proyek juga penting. Mereka dapat memberikan wawasan berharga berdasarkan pengalaman operasional departemen dan mendukung implementasi perubahan dengan lebih efektif. Dalam hal teknologi informasi, rumah sakit perlu berkolaborasi erat dengan departemen IT, memaksimalkan inovasi dan pengurangan teknologi kesehatan. Memaksimalkan inovasi dan penggunaan teknologi kesehatan. Sistem informasi harus diintegrasikan selama program PPR agar tidak ada aktivitas yang tumpang tindih serta efektivitas teknologi informasi dapat diukur dengan tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi mendukung strategi PPR. Efektivitas IT terhadap PPR. WIT 4 memiliki koefisien validitas tertinggi sebesar 0,89, menjadikannya indikator paling kritis dalam pelaksanaan PPR. Selain itu, perancangan ulang proses bisnis yang didukung oleh teknologi informasi memainkan peran penting dalam keberhasilan PPR, sehingga rumah sakit harus memastikan integrasi TI dalam setiap tahap proyek PPR. Ketika melakukan perubahan dan melaksanakan proyek PPR, rumah sakit juga harus memperhatikan bagaimana lingkungan dan budaya organisasi menerima perubahan tersebut. Nukurunziza et al. 2019. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan saling menghormati serta membangun budaya yang mendukung kemajuan. Budaya bisnis as usual perlu diubah untuk menjamin keberhasilan PPR, karena pendekatan lama seringkali tidak memadai.
Transformasi budaya merupakan elemen yang paling signifikan dalam mencapai tujuan PPR, karena tanpa perubahan budaya, karyawan cenderung kembali ke proses bisnis lama. Selain fokus pada aspek internal, rumah sakit juga perlu mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal sebagai bagian dari strategi pengembangan. Rumah sakit harus peka terhadap perubahan permintaan pasar serta kebutuhan dan harapan pelanggan, dengan melibatkan pihak eksternal termasuk pelanggan jika memungkinkan. Yang memiliki pemahaman tentang proses pelayanan, rumah sakit harus memastikan bahwa tujuan internal selaras dengan kebutuhan eksternal. Partisipasi horizontal dalam proyek BPR yaitu melibatkan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci keberhasilan. Dalam konteks rumah sakit ini berarti melibatkan pelanggan dan pemasok, memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat, dengan upaya perubahan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Rumah sakit juga harus memperhatikan area layanan yang sering menjadi sumber ketidakpuasan pasien. Faktor-faktor seperti kekurangan obat dan perlengkapan, kurangnya informasi, waktu tunggu yang lama, kebersihan yang kurang, kurangnya privasi, dan jam kunjungan yang tidak memadai. Semuanya harus diperbaiki melalui perancangan ulang proses yang lebih baik. Proyek BPR dikenal memiliki biaya dan risiko tinggi, terutama di sektor rumah sakit. Studi oleh Wiseman et al. 2018 dan Sparks et al. 2019 mengidentifikasi keterbatasan sumber daya keuangan dan sistem pembiayaan kesehatan yang buruk sebagai faktor utama yang mempengaruhi implementasi reformasi. Ketersediaan dana yang memadai akan mempermudah rumah sakit untuk melakukan perubahan proses bisnis. Oleh karena itu, dari segi keuangan, rumah sakit harus mengamankan sumber daya yang cukup untuk BPR dan memanfaatkan pembiayaan dengan efisien, terutama di rumah sakit umum yang biasanya menghadapi keterbatasan dana dan memiliki proses layanan yang tidak efisien. Implementasi BPR di rumah sakit sangat kompleks dan memerlukan perencanaan matang. Rumah sakit harus memilih profesional yang berpengalaman dalam BPR, membentuk tim BPR, melatih mereka, dan memastikan tim tersebut dapat melaksanakan proyek dengan efektif. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.